Jalan-jalan ke kota Kediri, jalannya sama si Adi. Ayo semua mantapkan diri untuk belajar bersama Ustadz Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Dedi di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang indah, senyum ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Jangan lupa hari ini untuk absen ya di Google Form yang telah Ustadz sediakan. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ustadz ingatkan akan 5M. Yang pertama, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran 2. Sudah siapkah kalian untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya Ustadz beritahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan informasi searching, peserta didik diharap dapat mengetahui arti sebuah pantun. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik diharap mampu menganalisis ciri dan amanat pantun dengan tepat. Tujuan yang ketiga, setelah kegiatan bimbingan guru, peserta didik dapat mengkreasikan membuat pantun yang sesuai dengan ciri-ciri pantun. Yang keempat, setelah kegiatan membaca, peserta didik dapat menganalisis fungsi organ peredaran darah pada manusia. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat mengkreasikan gambar tentang organ peredaran darah pada manusia. Yang keenam, dengan kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai properti tari sesuai gambar. Yang terakhir, dengan kegiatan mengamati video tentang tarian, peserta didik dapat mengkreasikan tari daerah dengan menggunakan properti dengan tepat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Anak-anak, tadi sebelum mengawali pembelajaran, Ustadz membacakan sesuatu ya. Sudah diperhatikan tadi? Ada yang tahu apa yang Ustadz baca tadi? Iya, benar. Pantun. Tapi apa sih itu pantun? Nah, untuk mengetahuinya, ayo kita buka bukunya, kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia agar kita tahu apa itu pantun. Ustadz kasih waktu 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang sudah menemukan apa itu pantun? Iya, pantun adalah merupakan salah satu bentuk karya sastra lama yang terikat dengan aturan. Arti pantun sudah kita ketahui. Sekarang saatnya kita mencari tahu tentang ciri-ciri sebuah pantun. Sekarang, tugas kalian buka LKPD-nya dan bergabunglah dengan kelompok kalian masing-masing. Sudah siap? Jika sudah siap, perhatikan dan amati pantun yang Ustadz keluarkan ini. Kue lapis enak dimakan, baru dibeli dari pasar.
Masa kecil jangan sia-siakan, pergunakan untuk giat belajar. Bersama kelompokmu, carilah ciri-ciri pantun tersebut. Bagaimana? Sudah selesai kelompokannya? Sudah ketemu ciri-ciri pantun? Oke, sekarang kita cocokkan jawaban kalian dengan jawaban Ustadz. Ciri-ciri pantun yang pertama adalah 1. Setiap bait terdiri dari 4 baris, di mana baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 disebut dengan isi. Pada isi biasanya terdapat sebuah amanah yang ingin disampaikan penulis kepada pendengar. Yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, dan yang terakhir bersajak atau berima AB atau A, di mana sajak atau rima adalah bunyi akhir pada pantun. Nah, sekarang kalian sudah tahu ciri-ciri pantun. Tugas kalian sekarang yaitu buatlah 2 pantun hasil kreasimu sendiri dan tulislah pada LKPD kalian masing-masing. Anak-anak sudah bisa membuat pantun kalian? Nah, sekarang dengarkan pantun dari Ustadz dan cermati amanat yang terkandung pada pantun tersebut ya. Burung pipit makannya biji, burung kolibri makannya nektar. Jangan lupa makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Dari pantun tersebut dapat kita ambil sebuah amanat, yaitu kita harus menjaga diri kita untuk tetap sehat dan bugar dengan cara makan makanan bergizi. Makan makanan bergizi akan menjaga tubuh kita dari yang namanya sakit, dan juga akan menjaga kesehatan organ-organ yang ada pada tubuh kita. Salah satu organ yang terjaga yaitu organ peredaran darah. Pertanyaannya sekarang, kalian tahu nggak apa saja yang disebut dengan organ peredaran darah dan apa saja fungsi mereka? Jika belum tahu, sekarang kita simak bacaan berikut bersama-sama. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda, namun membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, darah. Fungsi darah adalah sebagai berikut. A. Sebagai alat mengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. B. Menjaga agar temperatur tubuh tetap. Yang C. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. D. Mengedarkan getah bening. E. Menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. F. Menjaga kestabilan suhu tubuh. G. Mengatur keseimbangan asam basa atau HB. Yang kedua, pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil, arteriola, dan ujung pembuluh vena terkecil, venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Yang ketiga, jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari-sari makanan.
sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium. Bagian vertikal sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula. Dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidatis. Valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit, terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Nah, dari bacaan tersebut, sekarang carilah alat-alat organ peredaran darah manusia dan juga fungsinya. Salin jawaban kalian di LKPD kalian masing-masing. Salah satu organ pembuluh darah yang paling penting dalam hidup manusia adalah jantung. Nah, sekarang Ustadz akan tampilkan gambar dari sebuah jantung. Gambar tersebut adalah gambar sebuah jantung manusia yang terdiri dari 4 bagian ruang. Nah, tugas kalian silakan gambar jantung itu pada buku gambar kalian dan carilah nama-nama yang ditunjuk oleh panah tersebut. Selain makan makanan bergizi, menari juga akan membuat kerja jantung jadi teratur. Bicara tentang menari, Indonesia memiliki banyak sekali tarian tradisional. Setiap tarian membutuhkan properti dan alat penunjang yang berbeda-beda. Sekarang perhatikan gambar berikut dan sebutkan properti-properti apa yang digunakan pada tarian berikut ini. Yang pertama adalah tari topeng dari Betawi. Properti apa yang digunakan oleh penari tari topeng? Yang kedua, tari kipas Pakarena. Yang ketiga, tari piring. Dan yang terakhir adalah tari kuda lumping. Sekarang carilah properti-properti apa saja yang digunakan oleh tarian tersebut dan tulis pada LKDM kalian. Jika telah selesai, tugas kalian selanjutnya yaitu lihatlah video pada YouTube dan buatlah kelompok masing-masing 4 anggota di mana kalian harus menarikan bersama-sama menggunakan properti yang ada. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah pantun merupakan salah satu bentuk karya sastra lama yang terikat dengan aturan, di mana ciri-ciri pantun antara lain terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Bait pertama dan kedua disebut sambiran, baris ketiga dan keempat disebut isi pantun. Biasanya dalam 1 baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Amanat pantun adalah pesan pada pantun, biasanya terletak pada baris ketiga dan keempat. Yang keempat, organ peredaran darah manusia mempunyai fungsi berbeda-beda, salah satunya jantung untuk memompa darah. Yang kelima, properti tari adalah semua alat yang digunakan penari untuk mendukung tariannya. Setiap tarian memiliki properti yang berbeda-beda. Dengan dibacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat membawa manfaat bagi diri Ustadz maupun kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.